Assalamualaikum Ananda semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali mata pelajaran ekonomi, Ibu Leni akan hadir dalam mata pelajaran kelas 2 di SMA di bagian bab kedua, bagian pertama yakni masalah pokok ekonomi. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pokok ekonomi. Kompetensi dasarnya menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, dan tujuan pelajaran kali ini peserta didik mampu menganalisis masalah ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dengan benar. Ananda semuanya, ini adalah peta konsep masalah pokok ekonomi. Dalam masalah pokok ekonomi ini ada dua macam, masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Ekonomi klasik dibagi tiga, produksi, distribusi, dan konsumsi, dan modern juga dibagi tiga, work, home, for home. Ini akan berhubungan kepada sistem ekonomi. Untuk kali ini video ini, Ibu akan membicarakan masalah pokok ekonomi dengan dua aliran. Ini silakan Anda simak videonya sampai habis. Nah, masalah pokok ekonomi. Apa masalah pokok ekonomi manusia? Masalah pokok ekonomi manusia adalah cara manusia mencukupi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, yakni dengan memenuhi seluruh kebutuhannya. Bagaimana cara memenuhi seluruh kebutuhannya? Dengan alat pemuas kebutuhan. Apa alat pemuas kebutuhannya? Yakni barang dan jasa. Bagaimana ketersediaan barang dan jasa? Sekarang ini ketersediaannya sangat terbatas. Nah, sementara kebutuhan akan barang dan jasa selalu bertambah. Untuk itu, manusia diperlukan perilaku konsumsi yang bersifat rasional dengan membuat skala prioritas dan pilihan. Nah, Ananda, inilah masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ini akan kita bahas selanjutnya tentang menyelesaikan masalah pokok ekonomi dengan dua aliran. Aliran pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik dipelopori oleh Adam Smith yang berkembang pada tahun 1870. Di aliran ini sangat dipakai sampai sekarang, yaitu adalah konsumsi, produksi, dan distribusi. Oke, kita lanjutkan menjelaskan satu persatu. Produksi. Apa itu disebut dengan produksi? Kegiatan atau menambah nilai guna atau membuat suatu barang dan jasa sehingga barang dan jasa tadi dapat memenuhi kebutuhan manusia. Apa aja kategori yang harus kita pikirkan dalam memproduksi? Bagaimana cara memproduksi suatu barang? Jenis barang apa yang akan kita produksi? Siapa yang akan memproduksi? Dan sumber daya apa yang akan kita gunakan? Ini adalah produksi. Yang kedua, distribusi. Adalah semua kegiatan yang meliputi sejak barang itu selesai produksi sampai barang di tangan konsumen. Jadi penyaluran barang dari pabrik sampai dari produsen sampai kepada konsumen, ini disebut dengan distribusi. Apa saja yang harus kita pikirkan? Yakni kita memikirkan bagaimana caranya barang itu sampai kepada konsumen, apa kita secara langsung atau tidak langsung. Apa kita menggunakan alat media lain, alat media sosial, atau menggunakan alat transportasi lain. Itu distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang atau jasa atau nilai guna suatu produksi untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Apakah barang yang kita produksi tadi terjangkau harganya oleh konsumen? Apakah barang yang kita produksi tadi bermanfaat oleh konsumen? Ini juga harus kita pikirkan. Oke, kita selanjutnya akan menjelaskan satu persatu dari kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi ada dua macam. Proses produksi secara terus-menerus. Yang disebut dengan proses produksi secara terus-menerus adalah menggunakan berbagai fasilitas untuk menciptakan produk yang terdapat urutan-urutan dan terus-menerus. Apa ciri-cirinya Ananda? Produksi dalam volume besar, menggunakan tenaga mesin dan pekerjaannya secara berurutan. Biaya tenaga kerjanya rendah,
dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Proses produksi berhenti jika salah satu mesinnya akan rusak. Inilah kelemahannya daripada proses produksi terus-menerus. Apa contohnya Ananda? Banyak contohnya. Di pabrik-pabrik besar, salah satunya alat elektronik, alat transportasi, alat makanan yang mempunyai pabrik yang besar. Yang kedua, proses produksi terputus-putus, disebut dengan intermittent process, yaitu produksi yang kegiatannya tidak terdapat urutan-urutan, atau urutannya bisa berubah dilakukan sewaktu-waktu, tergantung pada musim, pesanan, dan faktor lainnya. Apa ciri-cirinya Ananda? Produksi dalam volume yang kecil, mesin bersifat umum, bisa mengolah dalam beberapa produk, membutuhkan keahlian karyawan secara khusus. Proses produksi tidak mudah terhenti jika salah satu daya alat yang rusak, produksi masih tetap jalan. Contohnya, alat percetakan, alat sablon masih bisa berjalan dengan membuat bermacam-macam produk dengan satu alat. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Dalam kegiatan distribusi, tidak hanya mengangkut barang dari pabrik ke konsumen, tetapi juga kita harus memikirkan tentang pengepakannya, penyimpanannya, pengelompokannya, pengemasannya, dan lain sebagainya yang sangat berpengaruh bagaimana barang tadi akan diterima oleh konsumen dengan baik dan benar. Ini kegiatan distribusi. Yang kedua adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ada dua. Kegiatan konsumsi yang langsung habis dan yang tidak langsung habis. Kegiatan konsumsi yang langsung habis contohnya makanan dan minuman. Kegiatan konsumsi tidak langsung habis secara beransur-ansur nilai gunanya semakin berkurang. Contohnya pakaian, sepatu, HP, laptop, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang masuk kepada aliran modern. Aliran modern salah satu ahli ekonomi disebut oleh Paul S. Emerson dari Amerika Serikat mengungkapkan ada 3 permasalahan pokok yang dihadapi, yakni dengan 3 pertanyaan. Barang apa, what, yang harus diproduksi? Bagaimana, how, barang tersebut diproduksi? Untuk siapa, for whom, barang tersebut diproduksi? Mari kita jelaskan Ananda. Pertama, barang atau jasa apa yang akan diproduksi? What? Dalam kategori ini, pertanyaan yang berkaitan adalah jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Produsen harus melakukan survei dan perhitungan yang cermat sebelum melakukan produksi. Yang kedua, bagaimana barang tersebut diproduksi? Pertanyaan ini juga berkaitan dengan teknik produksi, serta kemampuan produsen dalam mengkombinasikan setiap faktor produksi, dicari komposisi yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas. Misalnya dengan menggunakan produk manual atau menggunakan produk teknologi. Ini harus kita pikirkan. Ini adalah mengkategorikan produksi itu efisien dan efektif dengan kategori yang masing-masing produsen berbeda-beda. Yang ketiga adalah untuk siapa barang diproduksi, for whom. Nah, survei juga memegang peranan penting. Kita harus tahu pangsa pasar dari konsumen maunya barang apa yang mereka inginkan. Produksi apa yang harus mereka inginkan untuk kebutuhan mereka. Jangan kita membuat suatu barang sehingga barang itu tidak disenangi oleh konsumen, maka barang yang kita produksi akan tersia-sia. Akhirnya kita tidak bisa menghasilkan apa tujuan dari memproduksi suatu barang. Jadi Ananda, seperti ini aliran modern yang harus Ananda pikirkan. Apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa yang produksi. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat, Ananda mengerti, semoga bisa dilaksanakan dan menjawab pertanyaan Ibu di link berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.